Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang di channel info pelatihan guru bersertifikat gratis. Kali ini kami mengadakan pelatihan tentang kurikulum satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, ini sudah edisi terbaru bukunya yang 2024, rilis di bulan Juli ini. Jadi sudah tersedia di websitenya Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu, sebagai sekolah penggerak angkatan pertama, kami punya kewajiban untuk menyampaikan ini, dan Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat, silahkan tuliskan di kolom komentar nama, asal sekolah, dan nomor WA atau email yang untuk pengiriman sertifikat. Sertifikatnya gratis karena pelatihan ini 32 jam. Jadi Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi-materi poin-poin utamanya. Nanti pendalaman materinya adalah Bapak Ibu secara mandiri. Jadi Bapak Ibu tinggal mempelajari tentang buku ini. Ini penting karena panduan kita saat ini di tahun pembelajaran 2024-2025 kita sudah menerapkan menggunakan buku panduan ini. Baik, kita mulai. Jadi cek dulu bahwa ini adalah edisi revisi ya Bapak Ibu. Ini yang sudah versi 2024. Nah, peta kita ke pertama adalah peta konten dalam memahami implementasi kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu, kita ada beberapa hal pokok yang memang kita harus bisa kita pelajari dan harus kita bisa, yaitu yang pertama, langkah pertama memahami garis besar tentang kurikulum merdeka. Langkah kedua, kita harus memahami pembelajaran dan asesmen. Langkah ketiga, memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Langkah keempat, memahami pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Nah, inilah 4 hal pokok yang Bapak Ibu harus kuasai. Kira-kira sampai saat ini di tahun ketiga penerapan kurikulum merdeka, kira-kira Bapak Ibu berada di mana yang paling susah, ataupun sudah bisa semua? Alhamdulillah. Kalaupun masih baru separuh-separuh, mari kita perdalam lagi gitu. Selanjutnya, nah, mengenai langkah-langkahnya, yang langkah pertama, memahami garis besar kurikulum merdeka. Bapak Ibu, hal yang harus dilakukan adalah mengkaji kajian akademik, bukan mengkaji ya, maksudnya ini kajian akademik kurikulum merdeka itu seperti apa, karena sebuah kebijakan harus ada kajian akademiknya. Nah, untuk yang terbaru saat ini di tahun 2024 adalah Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum dan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Untuk langkah yang kedua, harus memahami pembelajaran dan asesmen. Panduannya ini, panduan pembelajaran dan asesmen adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan ketepatan peserta didik. Yang keempat, ketiga, perencanaan pembelajaran dengan asesmen, termasuk alur tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya merancang pembelajaran. Yang selanjutnya lagi pengolahan dan pelaporan hasil asesmen.
Untuk langkah yang ketiga yang tadi di peta tersebut, memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita harus menyiapkan ekosistem sekolah, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, terus pengelolaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena tadi sudah mendesain, selanjutnya mengelola, dan selanjutnya adalah mengolah asesmen dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu di sekolah tidak hanya memberi penilaian saja, tapi langkah pertama dari menyiapkan ekosistem sekolah sampai mendesain, mengolah, dan memberikan asesmen, dan yang terakhir adalah harus dievaluasi gimana keberlangsungan kegiatan tersebut, apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Terus langkah 4, memahami pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan, analisis karakteristik satuan pendidikan, penyusunan visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran, evaluasi pengembangan profesional dan pendampingan. Nah, di buku ini yang pertama adalah panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan, terdiri dari panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan, fungsi kurikulum satuan pendidikan, terus cara menggunakan panduan, prinsip penyusunan kurikulum satuan pendidikan, sasaran pendukung pengembangan kurikulum, terus acuan pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Selanjutnya yang ketiga, penyusunan kurikulum satuan pendidikan, proses penyusunan kurikulum satuan pendidikan, proses peninjauan, terus peranan koordinasi dan supervisi. Jadi di sini tidak hanya guru dan kepala sekolah saja yang harus mempelajari ini, tapi juga sampai ke pengawas. Karena ada peran pengawas sekolah atau penilik dalam koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Nah, nanti kalau misal Bapak Ibu sebagai kepala sekolah atau guru misal minta arahan pengawas, paling tidak sudah memberitahukan, Pak, kewajiban Bapak sebagai pengawas ini, nanti sampaikan saja. Komponen kurikulum satuan pendidikan. Yang kelima, komponen yang pertama, analisis karakteristik satuan pendidikan. Ini menyangkut analisis karakteristik, terus proses berpikir untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan dan merumuskan visi, misi, dan tujuan. Ini ada yang menjadi pembeda antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan, otomatis karakteristiknya berbeda-beda. Sesama desa pun, sesama pedesaan dalam kondisi tertentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi hal ini penting karena sekolah harus berjalan dengan baik. Terus proses berpikir untuk menganalisis karakteristik dan merumuskan visi misi dan tujuan. Nah, ini misal untuk SMK ya. Tahapan dan melakukan analisis karakteristik satuan pendidikan. Terus komponen kedua, visi misi dan tujuan. Komponen ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Kedelapan, perencanaan pembelajaran. Yang kesembilan, pengembangan profesional dan pendampingan. Terus tahap yang ke-10 adalah tahap implementasi pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Nah, di panduan
panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan ini di ringkasan ini ada ya panduan pengembangan, terus fungsi kurikulum satuan pendidikan, cara menggunakan panduan, prinsip penyusunan kurikulum satuan pendidikan, dan sarana panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan ya ini panduan pengembangan kurikulum KSP ya, kurikulum satuan pendidikan. Kata-kata operasionalnya sudah hilang, jadi KSP merupakan dokumen untuk membantu satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulumnya. Kurikulum suatu pendidikan dikembangkan dan dikelola dengan mengacu pada struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah serta menyelaraskan dengan karakteristik. Jadi selain dikembangkan oleh dikelola dengan mengacu ke pemerintah, tapi juga harus menyelaraskan atau menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik serta daerah, karena setiap daerahnya berbeda. Terus panduan meliputi komponen minimal yang ditetapkan oleh kementerian. Nah, ini ada di nomor 12 tahun 2024, satuan komponen tambahan yaitu evaluasi, pendampingan dan pengembangan profesional yang dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Nah, panduan ini digunakan bersama dengan dokumen-dokumen lain yang terkait ya, antara lain panduan pembelajaran dan asesmen. Bapak Ibu ada buku panduannya, jadi panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusi, panduan implementasi bimbingan dan konseling. Ini ada bukunya masing-masing ya, setiap panduan. Next, fungsi kurikulum satuan pendidikan ini jadi sebagai dokumen kurikulum satuan pendidikan ini sebagai dokumen hidup yang membantu satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Jadi harapannya pendidikannya itu berkualitas. Terus cara menggunakannya seperti ini, silahkan Bapak Ibu bisa baca nanti diperdalam. Nah, selanjutnya adalah prinsip penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Jadi prinsip-prinsipnya adalah berpusat pada peserta didik. Apa sih berpusat pada peserta didik? Ya, pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahap belajar serta kepentingan peserta didik. Konsep ini adalah konsep sebuah merdeka belajar yang memang sebenarnya karena ya pembelajaran itu harus memenuhi keragaman potensi, terus sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan tahap belajar, serta kira-kira kebutuhan kepentingan peserta didik apa, jadi agar pembelajarannya lebih bermakna. Terus selanjutnya adalah kontekstual, menunjukkan diversifikasi berdasarkan pada karakteristik satuan pendidikan, konteks daerah, sosial budaya, serta dunia kerja bagi untuk SMK ya. Terus esensial, terus akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data, dan terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti halnya orang tua, terus siswa, karena ini yang akan menjalani siswa, jadi siswa juga harus dilibatkan. Terus sasaran panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan itu siapa saja? Ini ada kepala sekolah, ada pendidik. Oh ya, jadi saya perbesar, ada pendidik yang tadi
ada tenaga kependidikan, dinas pendidikan, pengawas atau penilik, seperti itu. Nah, acuan pengembangan kurikulum satuan pendidikan, kurikulum ini harus disusun berdasarkan kerangka dasar dan struktur yang ditetapkan secara nasional, visi misi dan karakteristik satuan pendidikan. Terus ada struktur kurikulumnya juga. Halaman selanjutnya, penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Proses penyusunan kurikulum satuan pendidikan itu ya ada beberapa hal. Nah, ada beberapa pertanyaan sebelum Bapak Ibu menyusun. Apakah satuan pendidikan sudah mengetahui kondisi dan karakteristik satuan pendidikan? Apakah satuan pendidikan sudah memiliki inspirasi kurikulum dari satuan pendidikan lain? Ya, kita perlu belajar dari tempat lain juga, gimana yang sekolah maju. Apakah satuan pendidikan telah memiliki visi misi? Dari beberapa pertanyaan ini harus dipersiapkan sebelum proses penyusunan kurikulum. Terus proses penyusunan kurikulum itu satuan pendidikan harus ya bersifat tetap mengacu. Tetap yang di sini adalah mengacu kepada kerangka dan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Terus fleksibel atau dinamis, mengembangkan kurikulum satuan pendidikan berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, langkah-langkah penyusunan kurikulum satuan pendidikan ini, yang pertama adalah menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, merumuskan visi misi dan tujuan. Yang ketiga, menentukan pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, menyusun rencana pembelajaran. Terus merancang evaluasi. Nah, terus ada proses peninjauan dan revisi kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini ketentuannya untuk merevisi. Terus ini langkah-langkahnya peninjauan dan revisi kurikulum satuan pendidikan. Evaluasinya ada evaluasi jangka pendek. Jadi kurikulum bukanlah sebuah kitab suci ya yang tidak boleh dirubah, tapi kurikulum di sini boleh dirubah, harus dievaluasi karena kurikulum adalah buatan manusia, tidak ada yang sempurna. Evaluasi jangka pendek semester, tahunan, terus evaluasi jangka panjang 4-5 tahun. Jadi setiap pergantian semester atau tahun juga sekolah harus mengevaluasi bagaimana sih proses perjalanan kurikulum. Nah, peran kondisi dan supervisi, terus peran pengawas sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu pengawas sekolah, peran pengawas sekolah, penilai dalam koordinasi dan supervisi adalah ini. Pengawas sekolah atau penilai. Nah, ini ya, jadi semua memiliki peranan. Terus komponen kurikulum satuan pendidikan ini ada karakteristik satuan pendidikan, visi misi, terus pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Lanjutnya adalah analisis karakteristik satuan pendidikan. Jadi nih cara menganalisisnya, dianalisis satuan pendidikan. Terus setelah dianalisis pun kita harus menyediakan kuesioner atau wawancara, diskusi kelompok atau observasi, dan juga analisis rapot.
ini analisis rapot pendidikan. Terus proses berpikir untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan dan merumuskan visi misi. Nih, misal apakah sudah ada, misal kalau sudah ada maka langkah selanjutnya ini, kalau belum ini. Dan nah, kalau sudah tapi belum, maksudnya sudah memiliki visi misi tapi belum untuk menganalisis, maka harus juga langkahnya ya. Nah, selanjutnya ada proses berpikir untuk menganalisis karakteristik dan merumuskan visi misi dan tujuan untuk SMK. Terus tahapan dalam melakukan analisis karakteristik. Tahap awal analisis seperti apa, terus tahap berkembang, tahap analisis, tahap siap analisis karakteristik itu langkah-langkahnya ini. Kalau tahap berkembang ini, kalau tahap awal ini ya. Jadi kalau tahap awal seperti ini, tahap berkembang, dan juga tahap siap. Terus selanjutnya adalah tahap mahir. Langkah-langkah analisisnya adalah seperti ini ya Bapak Ibu. Analisis kekuatan, aspek perbaikan dalam satuan pendidikan, serta kesempatan dan ancaman. Tidak ini Bapak Ibu baca. Terus komponen kedua adalah visi misi dan tujuan. Nah, visi misi, langkah komponen visi misi ada ringkasannya seperti ini. Visi misi seperti ini. Dan juga ini. Terus menyelaraskan visi misi dengan satuan pendidikan, harus selaras. Terus tahapan visi misi dan tujuan satuan pendidikan, tahap awal, tahap berkembang, tahap siap, tahap mahir, kira-kira seperti apa. Nah Bapak Ibu silahkan pelajari, perdalam lagi secara mandiri. Terus tahap siap. Nah, pengorganisasian, komponen ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu semacam ini, demikian paling tidak Bapak Ibu sudah ada gambaran. Untuk selanjutnya adalah materi diperdalam secara mandiri, dan nanti setelah selesai Bapak Ibu silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti diberikan sertifikat oleh Komunitas Guru Nasional Terus Belajar. Saya sendiri Ahmad Faizin, MPD Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 dan narasumber berbagi praktik baik angkatan ketiga. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.